Nah, saat ini kita akan belajar tentang gelombang. Gelombang itu basic konsepnya adalah GHS. Ya, dari GHS kita akan berkembang atau beralih ke gelombang. Oke. Nah, secara gampang ya, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ya, getaran yang merambat atau GHS yang merambat juga boleh. Kalau getarannya harmonis ya berarti GHS yang merambat. Secara umum ya, secara umum jika dibagi ya, dibagi berdasarkan arah rambatnya ya, arah rambat dan arah getar, maka gelombang itu ada dua ya. Jika dibagi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, maka gelombang itu ada dua. Yang pertama teman-teman sudah tahu, yaitu gelombang transversal. Ya, gelombang transversal. Sedangkan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Oke. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu yang seperti ombak ya, seperti ombak. Kalau ini garis timbangnya, maka dia akan begini. Nah, inilah kurang lebih bentuk dari gelombang transversal. Oke, sedangkan kalau gelombang longitudinal, ya, kalau gelombang longitudinal, maka dia biasanya berupa regangan, kemudian ada rapatan, gitu kan nih. Lalu dia ada regangan lagi. Nah, ini dicontohkannya pakai pegas. Ya, kenyataannya bisa apa saja. Oke, lalu pertanyaannya adalah apa maksud dengan dibagi berdasar arah rambat dan arah getar? Gitu kan ya. Apa sih maksud dibagi berdasarkan arah rambat dan arah getar? Teman-teman sekarang perhatikan gelombang transversal. Ya, gelombang transversal itu getarannya itu naik turun, benar nggak? Getarannya itu naik turun. Oke, getarannya naik turun. Ya, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Lalu perambatannya itu ke kanan. Nah, anggap saja ke kanan ya. Ini anggap saja dari kiri ke kanan. Berarti apa? Berarti arah getarnya, oke, arah getarnya naik turun kan? Arah getarnya naik turun. Berarti di sumbu Y. Tapi arah rambatnya dari kiri ke kanan, berarti di sumbu X. Sampai sini paham nggak? Arah getarnya kan dia naik turun tuh. Naik turun kan getaran yang merambat tuh. Tadi kan kata definisi awal, gelombang itu paling gampang dipahami sebagai getaran yang merambat. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gelombang transversal. Getarannya bagaimana? Getarannya naik turun. Naik turun itu berarti di sumbu Y. Getarannya merambat. Merambatnya bagaimana? Dari kiri ke kanan. Berarti di sumbu X. Jadi kesimpulannya, arah getar tegak lurus, arah rambat. Itu untuk gelombang transversal. Nah, sekarang perhatikan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal, arah getarnya dulu deh. Arah getarnya itu kan kiri kanan. Ya, dia meregang, merapat, meregang, merapat, meregang, merapat. Itu kan dari kiri ke kanan, gitu kan nih. Berarti arah getarnya di sumbu X. Ya, arah getarnya di sumbu X. Arah rambatnya gimana? Dari kiri ke kanan. Berarti arah rambatnya juga di sumbu X juga. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah arah getar sejajar arah rambat. Nah, ini konsepnya. Ya, ini konsep yang perlu teman-teman pahami tentang transversal dan longitudinal. Jadi jangan bingung dengan istilah rapatan regangan atau dengan istilah bukit dan lembah. Oke, ini sebenarnya konsep utamanya adalah arah rambat dan arah getar. Itu konsep utamanya. Tetapi nanti pada
pada perjalanan kita membahas persoalan tentang gelombang, kita akan lebih menggunakan pemahaman-pemahaman logikanya menggunakan gelombang transversal ya. Jadi gelombang yang bukit dan lembah, bukan yang rapatan dan regangan. Oke, karena itu lebih mudah dipahami secara langsung oleh kita semua, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lebih memakainya yang transversal. Oke, nah satu gelombang itu kan satu lambda ya. Satu gelombang itu berarti panjang gelombang, ya lambda. Nah, pada gelombang transversal itu berarti satu bukit plus satu lembah, gitu ya. Oke, satu bukit plus satu lembah. Sedangkan kalau pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu kan berarti satu panjang gelombang, lambangnya lambda. Itu satu rapatan ditambah satu regangan. Nah, gitu ya. Jadi, supaya teman-teman nggak bingung. Oke, contohnya sekarang. Contoh gelombang transversal apa? Contohnya banyak ya. Ombak di air, ombak di laut. Nah, itu kan gelombang transversal ya, ombak di laut. Ya, kalau gelombang longitudinal, contohnya apa? Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Nah, bunyi itu longitudinal. Jadi ada rapatan-regangan dari di partikel-partikel atau molekul-molekul udara. Ya, dia akan merapat, meregang, merapat, meregang, merapat, meregang. Nah, itu gelombang bunyi. Sampai sini cukup jelas ya. Itu jika dibagi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Nah, sekarang jika dibagi berdasarkan mediumnya, gitu ya. B deh. Dibagi berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya. Ada yang butuh medium, ya, ada yang butuh medium, ada yang tanpa medium atau tidak butuh medium. Oke, gini ya. Yang butuh medium itu biasanya ya gelombang mekanik, ya, gelombang mekanik. Gelombang mekanik ya tadi contohnya ombak, ya, contohnya itu ada ombak, gitu kan, ombak di laut, gitu ya. Ini contohnya ya, ombak di laut. Kemudian apa namanya tadi bunyi, gelombang bunyi dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau yang tanpa medium itu disebutnya gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik. Ini tanpa medium, jadi dia nggak butuh medium. Biasa disingkatnya GAM, ya, gelombang elektromagnetik disingkat GAM. Nah, oke. Dia contohnya adalah cahaya. Gitu. Ya, contohnya adalah cahaya. Jadi cahaya itu merambatnya tidak butuh yang namanya medium. Sinar matahari sampai ke kulit kita. Tapi sebelum sampai ke kulit kita kan dia harus melewati jarak dari matahari ke bumi. Nah, dari matahari ke bumi itu kan hampa udara. Tapi dia tetap sampai di kita. Ya. Artinya dia bisa merambat tanpa ada medium. Nah, kalau tanpa ada medium saja dia merambat, kalau ada medium dia merambat nggak? Ya tetap merambat, gitu loh ya. Jadi jangan salah berpikir. Cahaya matahari di bumi kan ada udara, Pak Sony. Betul, ada udara, gitu ya. Tetapi memang kalau dia tanpa medium saja bisa merambat, ya apalagi ada medium, gitu. Nangkep ya. Sedangkan kalau kayak gelombang bunyi, kamu berteriak sekuat tenaga di luar angkasa, itu orang di sebelah kamu nggak mendengar, gitu ya, itu nggak mendengar, ya, dia akan nggak dengar apapun karena tidak ada medium. Nah, sampai sini cukup jelas ya tentang gelombang berdasarkan arah gerakan dan arah getarannya, kemudian berdasarkan mediumnya. Nah, tadi juga sudah sempat dibahas ya, ada pemahaman-pemahaman di mana
saat kita belajar nanti, ya, kita menggunakannya gelombang transversal. Ya, kita menggunakannya gelombang transversal. Nah, ada beberapa istilah yang perlu teman-teman kuasai terlebih dahulu, ya. Karena kalau tidak dikuasai nanti bingung. Ini panjang dulu aja, lalu ini gelombangnya. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebihnya, ya. Ini kurang lebihnya. Kalau nggak rapi, mohon maaf. Nah, teman-teman nanti dalam persoalan akan sering muncul sebuah istilah, misalkan ada pernyataan puncak gelombang. Kemudian ada istilah yang disebut dasar gelombang. Ada juga yang disebut bukit gelombang. Ada juga yang disebut lembah gelombang. Ada juga yang disebut gelombang itu sendiri, gitu loh. Nah, teman-teman perhatikan Pak Sony saat ini. Perhatikan Pak Sony saat sedang mencoret-coret di layar, ya. Puncak gelombang kita sepakati, ya. Puncak gelombang kita sepakati dengan warna kuning. Itu bagian ini yang dikasih checklist deh. Nah, ini kita sebut puncak gelombang, ya. Ini kita sebut puncak gelombang. Kalau dasar gelombang, checklistnya yang berwarna hijau, ya. Checklistnya yang berwarna hijau. Ini dasar gelombang. Oke, puncak gelombang dan dasar gelombang sudah tahu, ya. Nah, sekarang bukit gelombang. Bukit gelombang. Bukit gelombang itu ditebalkan dengan warna biru, ya, dengan warna biru. Yang disebut satu bukit itu berarti ini, segini itu satu bukit. Satu bukit, ya. Lalu yang ditebalkan dengan warna ungu. Satu lembah itu berarti yang warna ungu ini. Inilah satu lembah. Ya, satu lembah itu segini. Oke. Dan terakhir kalau satu gelombang pakai stabilo warna orange, ya. Satu gelombang itu stabilo warna orange. Satu gelombang itu berarti segini. Nah, segini. Satu gelombang. Nah, pemahaman ini penting. Kenapa? Karena dalam soal itu bisa seperti ini misalkan. Ya, perhatikan. Dua buah gabus A dan B. A di puncak gelombang dan B di dasar gelombang. Di antara A dan B ada 3 lembah. Di antara A dan B ada 3 lembah gelombang. Berapakah jumlah gelombang di antara A dan B? Berapa jumlah gelombang di antara A dan B? Nah, coba teman-teman bayangkan dari satu pertanyaan ini ada banyak banget istilahnya, gitu loh. Ada istilah puncak, ada istilah dasar, ada istilah lembah, dan ada istilah jumlah gelombang. Nah, kan bingung kan? Bingung banget nih gimana? Nah, yuk kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Ini A itu ada di puncak, berarti disinilah A. Lalu B itu ada di dasar, berarti nanti B itu ada di dasar, ya, ada di bawah. Di antaranya ada 3 lembah. Berarti ada 1, 2, ya kan? 3, baru nilai B. Ya kan? Di antaranya ada 3 lembah nih, ya. Ini kan 1 lembah, 2 lembah, 3 lembah. B-nya ada di dasar.
Nah, baru B-nya ada di dasar. Berarti ke gambarnya itu kayak begini, posisinya kayak begini. Nah, ini ada berapa jumlah gelombang? Berarti dari puncak ke puncak. Dari puncak ke puncak, lambda. Dari puncak ke puncak lagi, ini lambda. Dari puncak ke puncak lagi, ini lambda. Dari puncak ke dasar, ya, dari puncak ke dasar itu setengah lambda. Nah, berarti totalnya di antara A dan B ada 3,5 lambda. Nah, paham ya? Paham ya? Kenapa kita perlu memahami istilah-istilah tadi. Ini waktunya udah lewat. Stop.